Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mini project saya yang saya kerjakan dari week 3 sampai week 8. Projectnya bernama sensor kualitas udara. Nah, kita disuruh ada 6 pertanyaan, yaitu program. Jelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular. Sebutkan dua package utama, tampilkan struktur folder dan isi file. Dua, informasi OP interface. Nah, seperti ini disuruh jelaskan. Yang ketiga, implementasi expansion handling. Tunjukkan skala error utama yang ditangani. Implementasi generator closer. Ini demo program running keseluruhan dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsi masing-masing. Terus refleksi singkatnya, hal yang paling menantang dan pelajaran yang dapat selama mengerjakan mini project ini. Oke, yang pertama itu kita disuruh membuat folder. Project. Isinya seperti ini. Main ini motor. Lalu kita ke ini struktur programnya. Ini struktur foldernya nih. Yang pertama Smart City, modul monitoring, modul sensor package. Oke. Kita ke sini. Yang pertama itu isinya terdiri dari dua package utama. Yang pertama itu modul sensor atau sensor simulator. Modul ini menangani pembacaan data sensor, simulasi data historis, terus menyimpan data sensor per lokasi, terus kode disusun dalam bentuk class dan function. Kalau misalnya modul monitoring atau menyediakan interface atau watermeter pengguna, menampilkan menu, tambahkan lokasi, lihat status kualitas udara dari lokasi, masih riwayat data, dan menyimpan atau membaca file CSV. Terus saya akan menjelaskan kode di sensor simulator. Pertama ini kan kali ini ada import random dan import deadpan. Ini import random ini digunakan untuk menghasilkan angka acak atau data sensor. Kalau deadpan ini digunakan untuk mencatat waktu, pengambilan data sensor, dan membuat riwayat waktu. Terus lokasi daftar ini menyimpan semua objek lokasi yang telah dibuat, digunakan untuk fungsi lain untuk pengecekan dan pencarian. Lalu dev generator PM25 ini terus dev generator CO, lalu dev generator noise ini masing-masing fungsi ini mengembalikan nilai acak seperti PM2.5 dari 5 250, terus CO ini dari 0,50 mm. Kebisingan ini dari 30 sampai 100. Terus fungsi manajemen tambahkan lokasi, terus get semua lokasi, terus cari lokasi ini gunanya menambahkan objek lokasi jika belum ada dalam lokasi terdaftar. Terus yang get semua lokasi ini mengambil daftar lokasi yang ada. Lalu cari lokasi atau namanya mencari nama lokasi atau case insensitif.
Lalu kelas ini, kelas sensor yang super kelas ini, kelas sensor ini terdiri dari kelas sensor dev init serve ini, terus dev baca data. Super kelas ini untuk semua sensor, menyimpan jenis sensor dan waktu pencatatan. Lalu metode baca data ini akan memanggil fungsi acak sesuai sensor. Lalu lanjut ke kelas CO sensor. Nah, M2 sensor ini. M2 sensor, kelas CO sensor dan noise sensor. Ini yang PM2 sensor, PM25 sensor ini memanggil baca data untuk mendapatkan nilai PM 2.5. Terus analisis quality ini mengklasifikasi kualitas udara. Misalnya kalau 50 ini baik, 100 ini sedang, terus yang 100 ini sedang atau berbahaya. 50 sampai 100 itu sedang, 100 itu berbahaya. Lalu CO sensor ini, kelas CO sensor ini memanggil baca data untuk mendapat nilai CO. Serve ini mengecek apakah kadar CO masih aman, seperti ini 9 ppm atau berbahaya. Lalu yang noise sensor ini memanggil baca data untuk mendapat nilai kebisingan. Noise level ini mengklasifikasikan seperti batas ini di rendah atau mani normal sampai. Lalu kelas location ini menyimpan nama lokasi, membuat 3 sensor sekaligus, PM2.5, CO, dan kebisingan. Menyediakan berbagai fungsi, yaitu catatan riwayat, get riwayat, sama tampilkan data. Lalu get sensor data. Yang catatan riwayat ini mencatat snapshot nilai sensor yang saat ini di dalam direktori riwayat. Lalu tampilkan data ini mengembalikan nilai sensor, tapi parameternya tidak digunakan di dalam function. Ini kemungkinan kesalahan atau sebaiknya parameter sensor dihapus atau digunakan. Lalu dev generator ini untuk membuat data simulasi masa lalu selama 60 detik dengan interval 30 detik. Terus menggunakan build seperti ini untuk menghemat memori. Terus get noise summer ini operator yang menganalisis data kebisingan dari riwayat simulasi, mengembalikan nilai minimum, maksimum, rata-rata. Terus fungsi tampilkan sensor lambda ini menampilkan sensor menggunakan lambda function. Terus yang ini analis ini fungsi anonim yang langsung dijalankan lebih ringkas dari head. Fungsi cari lokasi tampilkan sensor lambda ini tujuannya mencari lokasi berdasarkan nama case interface insensitif jika ditemukan menampilkan sesuatu sensor via tampilkan sensor lambda. Yang kedua, menampilkan nilai sensor aktual via get sensor data. Yang ketiga, jika tidak ditemukan tampilkan pesan kesalahan. Terus kita lanjut ke yang dimain. Nah, import random, import SCS, import OS, import datetime, dan import CSV. Random
export random ini untuk keperluan acak, misalnya lokasi. SS atau OS itu digunakan untuk manipulasi pipe agar bisa mengakses modul lain, misalnya modul sensor. Datetime ini mengolah waktu pengukuran, terus CSV ini ekspor impor data riwayat dari file ke CSV. Nah, ini yang pertama nih SSPad.net ini seperti ini. Ini gunanya untuk menambahkan direktori induk ke SSPad agar Python bisa menemukan modul sensor. Terus lokasi objek ini menyimpan objek lokasi dari setiap nama lokasi yang dimasukkan. Fungsi tampilkan menu ini mencari lokasi berdasarkan keyword menampilkan data PM25, CO, dan kebisingan. Itu dan terus cari dan tampilkan lokasi ini menggunakan sensor simulator atau cari lokasi dengan input biasa yang random, mengambil dan menampilkan data menggunakan lokasi get sensor data. Terus fungsi hasil riwayat simulasi ini menampilkan simulasi 4 data terakhir riwayat pengukuran aktual. Terus yang ini ada fungsi main ini. Yang ini adalah menu seperti tambahkan lokasi untuk memanggil sensor simulasi tambahan lokasi, nama, menambahkan location, nama ke lokasi objek. Terus yang kedua ini lihat status kualitas udara. Itu gunanya menampilkan data sensor dari semua lokasi. Yang ketiga itu cari lokasi berdasarkan keyword atau random. Terus hasil riwayat simulasi memanggil fungsi generate historical data dari location. Lihat riwayat ini menampilkan hasil pengukuran dari simulasi. Terus yang keenam ini simpan ke file, ekspor semua riwayat simulasi ke CSV. Nah, baca dari file, gunanya tuh baca dan tampilkan isi file CSV. Terus cari lokasi dan tampilkan sensor itu menampilkan hanya PM2 dan CO dan kebisingan dari pencarian lokasi. Yang ini harusnya yang terakhir ini adalah keluar. Itu hasilnya seperti hasilnya cuma ini. Baca dari file ini. Bagian penutup program ini adalah if name main terus try seperti itu. Ini menangani error umum dan interupsi manual. Nah, ini kalau misalnya kita running dari ini. Oke, nah dia akan muncul seperti itu. Bentar. Kita ketik 1.
dia masukkan nama lokasi atau format kecamatan boleh, misalnya nah dia sudah masukkan, ini filenya sudah ditambah Sri Pendoro Kalenda, lokasi Sri Pendoro Kalenda berhasil ditambahkan. Lalu kita ke menu kedua. Nah, ini hasil status kualitas udaranya di menu kedua yang lihat status kualitas udara seperti ini. Laporan kualitas udara lokasi Pendoro Kalenda, ini tanggalnya, ini tahunnya, ini bulan, dan ini tanggal, dan ini jamnya. Terus unit PM5 ini berbahaya, misalnya P2 kebisingan. Lalu kita ke menu ketiga. Kita masukkan random aja, nah sama aja Sri Pendoro Kalenda. Nah, dia akan sama seperti tadi mengeluarkan hasilnya secara random. Lalu kita ke menu keempat, daftar lokasi, masukkan nama lokasi itu masukkan riwayat somasi. 4 data terakhir, misalnya ini Pendoro Kalenda. Nah, menghasilkan 4 data riwayat somasi terakhir untuk Sri Pendoro Kalenda 1 jam terakhir, dan 4 data riwayat somasi terakhir berhasil dihasilkan dan disimpan. Lalu kita ke menu kelima, masukkan nama lokasi untuk melihat riwayat Pendoro Kalenda. Nah, ini seperti ini. Riwayat pengukuran untuk Sri Pendoro dan Kalenda, riwayat simulasinya 4 data terakhir. Ini waktunya, ini PM-nya, ini CO-nya, ini kebisingannya. Terus riwayat pengukuran saat ini waktu ada. Lalu kita ke ini tadi menu ke 5, kita menu ke 6. Yang ke-6, masukkan nama file untuk menyimpan misalnya riwayat sini. Misalnya gini aja. Bebas misalnya dito .csv. Nah, data berhasil disimpan ke file dito.csv. Lalu kita ke menu ke-7. Masukkan dito.csv. Oke, dia sudah masuk nih. Lihat. Kalau kita buka seperti ini. Terus kita misalnya ke menu 8. Menu 8 itu masuk sama aja, random. Nah, hasil pencarian keluar untuk lokasi sebenarnya Anda itu, dan misalnya kalau kita 0, dia akan keluar. Terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Coba kita cek di nah, ini yang tadi baru saya buat, kita cek. Dia akan terbuka di Excel. Nah, dia akan keluar seperti ini. Lokasinya, ini tanggalnya, ini kebisingannya. Lalu tantangan yang saya hadapi selama membuat project ini yaitu ya karena saya awal-awal di itu saya bingung, dan saya minta bantuan di saya minta buat gimana cara membuatnya. Pertama itu di video itu saya agak kesusahan karena belum tahu seberapa, dan ya kayak manajemen waktunya gitu, kayak menentukan waktu yang detektor dan simulasi. Terus kayak menjaga agar user tidak salah input data. Terus ya cara membuat ini
selama week 3, 4, 5 itu saya agak bingung, dan di week 6, 7, dan 8 saya sudah sedikit paham. Kesusahannya ya karena agak kebingungan dalam membuat mini project ini. Lumayan sulit, kesusahan. Saya mencoba buat mengulik dan bertanya ke GDP dan teman-teman saya. Akhirnya saya menyelesaikan mini project ini. Ya, walaupun ada yang lihat di GDP, kebanyakan ada yang tidak dan nambah sendiri seperti ini. Terus pelajaran yang saya dapat tuh kayak OOP itu mempermudah, yang OOP tadi mempermudah pemodelan dunia nyata, misalnya sensor di lokasi, terus generator efisiensi cocok untuk data historis besar, terus modul visualisasi kode memisahkan logika antarmuka dan logika sensor, memudahkan pengembangan. Ya, cukup itu saja sih pengalaman saya selama mengerjakan tugas project ini. Sangat sulit, sangat menantang untuk dicoba lagi. Harus banyak belajar karena belum sepenuhnya paham. Sekian penjelasan dari mini project saya selama week 8 dan week 3 sampai 8. Sangat seru, sangat menegangkan, banyak kesalahan juga, banyak kebingungan. Semoga untuk kedepannya lebih improve lagi, lebih belajar, lebih mendalami materi. Cukup sekian video yang saya buat ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.